Oke, pernah kepikiran nggak sih, kalau satu video YouTube itu bisa mengubah iman seseorang, bahkan sampai mengubah perilaku kita sehari-hari? Kedengarannya besar ya? Nah, pertanyaan besar inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat gimana dunia YouTube yang udah jadi bagian hidup kita ternyata bisa bersentuhan langsung dengan hal yang super pribadi, yaitu iman. Sip, ini dia nih gambaran pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana agama go digital. Terus kita bakal masuk ke sebuah studi kasus yang menarik banget di Indonesia. Kita kenalan sama penceramah di YouTube-nya dan dengerin langsung gimana pengalaman para mahasiswanya. Gak cuma itu, kita juga bakal bongkar kok bisa sih ini berhasil dan apa yang jadi penghambatnya. Terakhir, kita coba ngintip sedikit kayak gimana ya masa depan iman di zaman serba digital ini. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Coba deh bayangin. Dulu, kalau ngomongin ajaran agama, yang kebayang pasti masjid, musola, atau majelis taklim kan? Sekarang, ruang itu pindah. Pindah ke layar ponsel kita. Ini bukan pergeseran kecil loh, ini transformasi besar-besaran buat dunia dakwah di era digital. Dan platform kayak YouTube ini, wah bener-bener mengubah permainan. Terutama buat generasi yang lebih muda ya. Coba bayangin deh, bimbingan rohani sekarang itu nggak lagi terikat waktu dan tempat. Sifatnya jadi on demand. Kita lagi butuh pencerahan jam 2 pagi, tinggal buka YouTube. Lagi di perjalanan, bisa sambil dengerin. Semuanya ada di genggaman kita. Nah, dari gambaran yang luas tadi, sekarang ayo kita kerucutkan fokus kita. Karena ada sebuah penelitian akademis yang menarik banget dari Indonesia yang khusus ngebahas fenomena ini lebih dalam. Dan yang perlu kita garis bawahi, pembahasan kita kali ini bukan sekedar asumsi atau opini loh. Ini benar-benar berdasarkan penelitian formal. Tepatnya, sebuah skripsi dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Jadi, apa yang akan kita lihat nanti punya dasar yang kuat dan kredibel. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar kita satu frekuensi dulu nih. Ada istilah kunci di sini, dakwah digital. Apa sih itu? Gampangnya, ini adalah cara penyampaian pesan-pesan keagamaan tapi lewat medium digital, ya kayak internet dan media sosial. Jadi, metodenya disesuaikan dengan zaman sekarang. Penelitian ini nggak ngomongin YouTube secara umum ya, tapi fokus ke satu kanal spesifik milik seorang penceramah yang ternyata punya pengaruh besar. Nah, siapa sih sosok di baliknya? Yuk kita kenalan. Nah, ini dia yang bikin beliau unik. Beliau itu bukan ustadz atau kiai dalam artian tradisional. Latar belakangnya itu seorang dosen fisika. Jadi beliau bisa banget ngegabungin logika akademis dengan pesan-pesan spiritual yang adem dan menenangkan. Kombinasi yang jarang banget ditemuin dan ternyata powerful banget. Oke, sekarang kita sampai ke inti permasalahannya. Pertanyaan besarnya, jadi apa sih efek nyatanya nontonin konten-konten beliau? Apa beneran ada perubahan di para mahasiswa yang jadi subjek penelitian ini? Yuk, kita lihat hasil temuannya. Wah, kutipan dari salah satu mahasiswa ini bener-bener ngena banget kan? Ini nunjukin kalau nontonnya itu bukan lagi soal rutinitas kayak jadwal pengajian, tapi soal kebutuhan. Bimbingan rohaninya diakses pas hati lagi butuh dikuatin. Ini persis kayak kita punya penasihat spiritual pribadi yang siap sedia di kantong kita kapan aja. Dan ternyata ya, hubungan personal ini bukan cuma perasaan nyaman sesaat. Penelitian ini nemuin ada dampak yang bener-bener kelihatan di perilaku mereka. Katanya nih, mereka jadi lebih bisa ngatur emosi. Dari yang tadinya gampang meledak atau reaktif, jadi lebih banyak mikir dulu sebelum bertindak. Keren kan? Nah, ini kuncinya. Kenapa bisa efektif? Karena kata mereka, cara dakwahnya itu ngajak mikir, bukan cuma nyuruh dengerin. Jadi tujuannya itu bukan kepatuhan buta, tapi lebih ke membangun kesadaran diri dari dalam, self-awareness. Tapi tentu aja ya, proses perubahan kayak gini nggak selamanya mulus, nggak ada jalan tolnya. Penelitian ini juga jujur banget loh memetakan apa aja sih yang mendukung proses ini, dan apa juga yang jadi penghambatnya. Coba kita lihat kedua sisinya. Kalau kita lihat baik-baik, di sini ada semacam tarik ulur yang menarik nih. Di satu sisi, teknologinya ngasih kemudahan akses yang luar biasa, kapan aja bisa nonton. Tapi di sisi lain, ya realita kehidupan sehari-hari, ada kesibukan, ada gangguan, macam-macam. Ini jadi bukti kalau teknologi itu cuma alat. Ujung-ujungnya, kuncinya balik lagi ke diri kita sendiri, ke niat dan konsistensi. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Dari satu studi kasus di Indonesia ini, apa sih artinya buat kita semua? Apa yang bisa kita pelajari tentang masa depan iman di era digital? Ini dia mungkin kesimpulan paling utamanya. Bagi banyak orang, pusat kegiatan rohani itu pelan-pelan bergeser, bukan lagi cuma di bangunan fisik kayak masjid atau gereja, tapi pindah ke ruang yang super pribadi, ya layar handphone kita masing-masing.
Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Saat iman dan spiritualitas makin pindah ke dunia online, makin personal, apa sih yang kita dapatkan dari kemudahan akses ini? Dan apa juga yang mungkin hilang dari kebersamaan atau praktik komunal? Ini pertanyaan penting yang jawabannya mungkin akan kita temukan bersama di masa depan.